Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Karena Diperkosa, Ilmu Pelet Bertindak. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang gadis tengah menangis di pinggir jembatan. Jembatan itu tampak sepi. Mungkin karena sudah malam, sekitar pukul 11 malam. Gadis itu menatap lurus ke arah sungai yang berada di bawah jembatan tersebut. Dia menangis sampai sesenggukan meratapi nasib yang tengah dialaminya. Bayangan tentang seorang lelaki yang menyakitinya terus melintas di pikirannya. Ingin rasanya ia mengakhiri hidupnya malam ini. Ia memantapkan hati untuk mengakhiri hidupnya. Kaki kanannya mulai menaiki pagar jembatan. Terlihat kakinya gemetaran akibat lamanya ia menangis. Kaki kirinya menyusul menaiki pagar jembatan. Ia mengembuskan nafas kasar dan mulai memejamkan mata. Detik selanjutnya, ia teringat akan sesuatu dan langsung membuka matanya dengan tatapan penuh dendam. Gadis itu mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidup. Dia lebih memilih untuk melakukan balas dendam. Tangannya dengan kasar mengusap air matanya, kemudian turun dari jembatan dan berjalan tergesa-gesa pergi dari sana. Puasalah Muti selama 7 hari tanpa putus. Setelah itu, lakukan pati geni 3 hari 3 malam. Darto menatap kosong ke arah gadis yang di depannya. Setelah itu, lakukan mandi kembang pada tengah malam Jumat Kliwon dan tutup ritualmu dengan bersemedi di tempat keramat. Jangan menengok ataupun membuka mata apapun yang terjadi. Darto menuliskan rajahan di dahi gadis itu. Apa kau yakin, Duk, akan melakukan semua ini? Tanya Darto ragu. Yakin, Bah? Jawab gadis itu tegas. Darto membawa gadis itu ke sebuah ruangan dengan semua sisi yang ditutupi kain jarik. Kau harus melakukan pembersihan dulu sebelum memulai tirakat puasa mutimu. Darto mengarahkan gadis itu agar duduk bersimpuh di samping sebuah gentong air besar. Niat insunadus gramas. Gramasis dulur papat. 5 pancer, 6 nyawa, 7 sukmo. Bersih coba, bersih jero, saking kersane nyala. Darto menyiramkan segayung air yang sudah dicampur dengan kembang setaman ke kepala gadis itu. Darto berhenti kepada guyuran yang ketiga. Lalu dia pun membaca mantra lagi. Darto menyiramkan segayung air pada tubuh gadis itu. Setelah ini, kau akan melakukan puasa muti. Darto meninggalkan gadis itu untuk mengeringkan tubuhnya. Pak, kok mbok turuti karepe Arumi? Ucap istri Darto saat melihatnya keluar dari ruangan itu. Wes, ora usah melok-melok, ben iki dadi urusanku. Darto berlalu meninggalkan sang istri setelah mengucapkan kata-kata itu. Mbok Jana menatap sedih pada suaminya. Sakit hati sudah membuat matanya buta. Duk, jangan lanjutkan ritual itu, pesan Mbok Jana saat melihat cucunya akan memasuki ruangan semedi. Kamu bisa gila jika ndak kuat, Duk. Mbok Jana menyentuh bahu sang cucu. Aku juga bisa gila, Mbok, jika tidak meneruskan ritual ini. Gadis itu langsung masuk setelah mengucapkan kalimat itu. Kamu mau menyerahkan cucumu menjadi gundiknya Sukma Kantil, Pak? Mbok Jana menatap nyalang pada suaminya. Lebih baik menjadi gundik Nyai daripada menjadi gundik lelaki bangsat itu, jawab Darto. Tapi ini salah, Pak. Sukma masih terlalu belia untuk menerima ilmu itu, sergam Mbok Jana. Arumi sudah siap secara batin. Fisiknya memang masih belia,
tapi batinnya sudah cukup matang. Darto berlalu setelah mengatakan hal itu. Darto mengambil beberapa batang dupa, kemudian membakarnya. Darto menyatukan cakupan kedua tangannya menjadi satu di depan dada. Jari telunjuk dan ibu jarinya menjepit batang dupa itu menjadi satu. Darto memejamkan mata, kemudian merapalkan sebuah mantra. Darto menancapkan dupa itu di sebuah wadah mirip kendi kecil, kemudian meletakkan sebuah foto lelaki di belakangnya. Darto membiarkan foto lelaki itu terbakar oleh bara dupa itu. Ayo buka matamu. Bisik sebuah suara di telinga Arumi. Arumi merasakan sebuah sentuhan di lengannya, kemudian semakin naik hingga berakhir di lehernya. Sebuah tangan kekar mencekik leher Arumi. Sakit dan panas. Itulah yang Arumi rasakan. Arumi merasakan tenggorokannya tercekat. Arumi berusaha tetap tenang, karena dia tahu ini hanya halusinasi yang diciptakan oleh jin pengganggu. Arumi tak dapat bernafas. Sekuat tenaga ditahannya agar tubuhnya tak ambruk. Air mata mengalir dari sudut mata Arumi karena menanda rasa sakit dan panas di bagian leher. Sesaat Arumi merasa seperti akan mati. Perlahan rasa sakit dan panas itu menghilang, kemudian berubah menjadi rasa dingin. Arumi merasakan sesuatu yang licin berjalan melewati kulitnya. Seekor ular kecil berwarna hijau perlahan melingkar di bagian leher Arumi, kemudian turun ke bawah dan menyusup di bagian vitalnya. Tubuh Arumi bergetar, merasakan sesuatu yang selama ini belum pernah dirasakannya. Karena sangat menjalar di sekujur tubuh Arumi. Kala dirasanya, sesuatu mendesak keluar dari selangkangannya. Nafas Arumi memburu, sebuah longuan keluar tanpa dari bibirnya. Satu yang tak disadari olehnya, bahwa tubuhnya kini sudah berhasil dikuasai oleh jin pengikat Arumi. Sudah waktunya untuk menutup ritualmu. Darto mengarahkan Arumi untuk masuk ke dalam sungai. Darto menaburkan kembang staman tepat di tempat Sukma berdiri. Sukma mengambil ancang-ancang untuk menenggelamkan dirinya. Dengan pelan, Arumi menarik tubuhnya masuk ke dalam air. Darto merapal sebuah mantra, kemudian menabur kembang staman lagi. Biarkan dia berendam lebih lama, agar ilmu pelet itu semakin melekat di badannya. Sebuah suara lembut dan pelan berucap pada Darto. Nyai, ucap Darto, kemudian mengambil jarak dengan sosok itu. kau sudah menyerahkan Arumi cucumu padaku saat kau mulai ritual pengikat jiwa ini. Tapi kau tidak lupa dengan pantangan dan perjanjian kita, kan? Seru suara itu. Sosok wanita cantik berdiri anggur di depan Darto. Rambutnya tergerai panjang, dengan kembang kantil terselip di setiap helainya. Bau harum semerbak tercium, mengiringi kedatangan sosok cantik tersebut. Saya ingat, Nyai. Darto membungkuk di depan sosok itu. Bagus. Carikan aku tumbal darah berjaga sebagai syarat sahnya ritual yang cucumu lakukan. Pinta sosok cantik itu. Darto diam, tak menjawab. Sosok itu memutar badan menghadap ke arah Darto. Apa syaratku terlalu berat untukmu? Sosok itu bertanya dengan intonasi yang sulit diartikan. Tidak, Nyai. Jawab Darto ragu. Sayang jika kau harus mundur. Selain tampaknya akan sangat berbahaya untuk cucumu, akan sia-sia segala ritual yang sudah dilakukannya. Sosok itu berucap lantang. Bawalah darah berjaga itu pada malam Jumat saat bulan purnama. Darah itu akan menyempurnakan ritual yang cucumu lakukan. Sosok itu menghilang setelah berucap seperti itu. Arumi muncul dari balik air. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya berwarna kuning. Pelet pengikat Arumi sudah menyatu dengan tubuhnya. Kini, tinggal menunggu bulan purnama datang untuk menyempurnakan ilmu pelet itu dengan darah berjaka sebagai syaratnya. Ingat, Duk, kamu jangan melakukan pantangan yang Mbah sebutkan tadi. Karena kalau tidak,
kau akan celaka. Darto memperingatkan Arumi akan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Inggih mbah. Arumi terduduk di lantai ruang semedi lagi. Sekarang, kau bukanlah Sukma yang dulu. Setiap lelaki yang melihatmu pasti akan langsung terpikat. Darto memberikan sebuah air yang sudah dicampur dengan minyak serimpi, juga kembang setaman. Minum ini. Arumi menenggak habis air yang diberikan Darto. Makan kembang kantil itu agar ilmu pemikatmu bertambah kuat. Ucap Darto saat Arumi hendak membuang kembang kantil yang ada di dalam air dan meminumnya. Arumi mengunyah kembang kantil itu, kemudian menelannya. Darto memberikan sebuah leontin dari batu combong kepada Arumi. Pakailah kalung itu kemanapun kau pergi. Itu akan membuat auramu semakin terpancar. Tapi ingat, lepas kalung itu setiap kali kau akan pergi ke kamar mandi. Jangan sampai kau melupakan pantangan itu. Darto menjelaskan. Arumi menerima kalung itu, kemudian memakainya. Batu combong itu memancarkan sinar keunguan saat bersentuhan dengan kulit Arumi. Leontin batu combong itu sudah menyatu dengan ilmu pelet pengikat Arumi di dalam tubuhmu. Hanya tinggal mencari tumbal darah berjaga agar ilmu itu semakin sempurna. Darto mengisyaratkan Arumi untuk berdiri. Kau boleh keluar sekarang. Ingat, setiap jam 12 kau harus semedi di kamar yang sudah Mbah siapkan. Jangan sampai kau melupakan hal itu. Arumi berjalan keluar setelah lagi mengucapkan kata-kata itu. Weh, itu Arumi kan? Seorang pemuda berbisik pada temannya saat melihat Arumi berjalan melewati mereka di pos ronda. Tercium bau kembang kantil saat Arumi melintas di depan mereka. Aroma itu membangkitkan gairah dua pemuda yang duduk di pos ronda itu. Tanpa dikomando, mereka berlangsung mengikuti Arumi dari belakang. Arumi melirik sekilas. Senyum puas terukir di bibir tipis gadis itu saat dilihatnya. Dua pemuda tadi berjalan mengikutinya. Arumi berbalik, kemudian melemparkan kembang kantil yang terselip di telinganya ke arah dua pemuda itu. Ajiku sekar jagat, nuruto marang aku, rogomu dadi tumbalku. Dua pemuda itu semakin tak bisa mengontrol gelora yang bangkit dalam tubuh mereka. Mereka mengikuti arahan Arumi untuk masuk ke dalam semak-semak. Arumi menatap genit pada dua orang yang di depannya. Arumi mendekat, kemudian berbisik nakal di telinga kedua orang itu. Berikan nyawa kalian pada aku, bisik Sukma pelan. Bisikan maut dari Arumi, bagai rayuan cinta bagi dua pemuda tadi. Dengan cepat mereka membuka pakaian, hingga tak ada selai benang pun yang melekat di tubuh mereka. Dengan beringas mereka menyambar tubuh molek Arumi, kemudian menyetubi tubuh gadis itu dengan intonasi cepat. Arumi tersenyum sinis, kala dilihatnya tubuh dua pemuda tadi penuh darah. Tanpa mereka sadari, kenyataannya mereka menyetubi sebuah pohon beringin besar. Ilmu pelet yang ada di tubuh Arumi sudah mengikat Arumi kedua pemuda tadi, hingga mengaburkan pandangan mereka. Tubuh kedua pemuda tadi ambruk ke tanah dengan bagian alat vital yang hampir lepas dan berlumuran darah. Mereka mengerang, menahan sakit akibat luka pada alat vital mereka karena dibenturkan serta bergesekan dengan permukaan pohon yang keras dan kasar. Sedetik kemudian, tubuh dua pemuda itu tak bergerak. Tak ada lagi suara erangan yang terdengar. Mereka tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Arumi berbalik, meninggalkan jasad kedua pemuda itu di antara rimbuan semak. Tuntas sudah dendam yang ada di hati Arumi pada dua orang tersebut. Darah dibayar dengan darah. Ada mayat, ada mayat! Teriak seorang warga saat menemukan jasad di tengah semak belukar. Warga itu berlari ketakutan menghampiri beberapa warga yang hendak berangkat bekerja di kebun kopi. Ada apa bang? Kenapa teriak-teriak begitu? Tanya seorang warga. Ada mayat kang? Jawab warga tadi ketakutan. Di mana kang? Mayat siapa? Tanya warga yang lain.
Itu di sana. Warga tadi menunjuk ke arah semak belukar di depannya. Beberapa warga langsung bergegas masuk ke dalam semak untuk memeriksa. Mereka begitu terkejut saat melihat 2 mayat tergeletak di dalam semak dengan kondisi bersimbah darah. Warga bergidik ngeri melihat kondisi kedua mayat yang begitu mengenaskan. Mereka kompak mengucap istighfar saat memeriksa luka pada kedua mayat tersebut dan mendapati bahwa alat vital mereka hampir terlepas. Astagfirullah, perbuatan siapa ini? Ucap seorang warga. Pasti mereka ini korban ilmu hitam. Cepat panggil Pak Lurah dan Ustadz Heri kemari. Perintah salah satu di antara mereka. Seorang warga bergegas pergi memanggil Pak Lurah dan Ustadz Heri. Sedangkan yang lain berusaha menutupi kedua mayat itu dengan menggunakan daun pisang. Tak jauh dari keberadaan warga itu, berdiri seorang pemuda dengan wajah ketakutan. Keringat dingin mengucur dari dahi dan pelipisnya. Bibirnya bergerak menyebut satu nama. Arumi. Paulonggono Wolong Sari, Sang Saketo Sari, kewan kawang siro tak kongkon, Jumono Arumi jabang bayine Udin bin Kusno. Arumi duduk bersila sambil membakar kemenyan. Asap dari kemenyan itu memenuhi seluruh ruangan semedi. Arumi memejamkan mata. Dicakupnya kedua tangannya di depan dada, kemudian mulai merapal sebuah mantra. Setelah selesai, Arumi melepas liontin batu combong yang dipakainya, kemudian meletakkannya di atas sebuah kertas yang bertuliskan huruf Jawa kuno. Teko Gowo Sukmo Udin marang ngarepku, ucapnya pelan. Arumi membakar 3 buah dupa, kemudian menancapkannya pada 3 sudut meja di depannya. 2 di bagian kiri, kanan, belakang, dan 1 di bagian tengah. Arumi mengambil minyak serimpi, kemudian meneteskannya pada kertas tadi. Sejumput kembang setaman dimasukkannya ke dalam sebuah kendi kecil berisi air. Diambilnya liontin batu combong tadi, kemudian dikenakannya kembali. Arumi melipat kertas berisi huruf Jawa kuno itu, kemudian meletakkannya di antara bakaran kemenyan dan kendi berisi air kembang setaman. Arumi bangkit, kemudian keluar dari ruang semedi. Jangan kegapan, Duk, atau perbuatanmu akan diketahui orang. Sabar, kita masih punya banyak waktu. Darto memperingatkan Arumi atas tindakannya tadi malam. Aku sakit hati, Bah. Aku dendam pada mereka berdua. Arumi berucap tegas. Iya, Mbak tahu. Tapi kamu jangan gegabah. Jangan banyak bertindak dulu. Ilmu peletmu belum sempurna. Tunggu sampai awal bulan purnama nanti tiba. Darto masuk ke dalam ruangan semedi, kemudian keluar dengan membawa semangkuk penuh kembang kantil. Makanlah kembang kantil ini. Darto menyerahkan mangkuk itu kepada Arumi. Mulai sekarang, kau jangan terlalu banyak makan nasi. Makananmu adalah kembang kantil itu. Semakin banyak kau makannya, maka akan semakin wangi bau auramu. Darto duduk di depan Arumi. Arumi mengambil kembang kantil itu, lalu mengunyahnya. Tidak ada rasa pahit ataupun getir yang dia rasakan. Rasanya sama seperti saat Arumi makan makanan yang lain. Arumi tahu, kini tubuhnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada sosok lain yang menguasai sukmanya dan bersemayam di dalam tubuh itu. Darto menatap puas pada Arumi saat melihatnya mengunyah dan menelan kembang kantil itu. Setidaknya lagi tahu bahwa ilmu pelet pengikat Arumi itu sudah sepenuhnya menyatu dengan badan cucunya itu. Hanya tinggal menunggu bulan purnama nanti dan mencari darah perjaka sesuai permintaan Nyai Sukma Kantil. Setelah semua ritual itu dilakukan, sempurnalah ilmu yang dimiliki Arumi. Enak, Dok? Darto bertanya saat dilihatnya mangkuk tadi sudah kosong. Enak, Bah. Rasanya manis. Lebih enak kembang kantil ini daripada nasi, Mbah. Arumi masih mengunyah kembang kantil itu. Darto tersenyum. Dielusnya kepala Arumi. Ingat, Dok. Jangan lupa semedi tengah malam nanti.
Darto berjalan meninggalkan Arumi yang masih asik mengunyah kembang kantil itu. Gerah, panas. Seorang pemuda berguling-guling di atas tempat tidurnya. Dia merasa tubuhnya tidak nyaman, batinnya gelisah. Pikirannya tak menentu. Dia duduk. Pikirannya kini dipenuhi oleh bayangan gadis yang sudah dinodai beberapa bulan yang lalu. Kenapa aku jadi memikirkan gadis kampung itu? Pemuda itu mengipas-ipaskan tangannya di depan wajahnya. Kenapa tubuhku rasanya panas sekali? Pemuda itu berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Diambilnya gelas kaca yang ada di atas meja makan, kemudian mengisinya dengan air. Ditenggaknya air dalam gelas tadi sampai habis. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok bayangan yang sangat ia kenal. Bayangan itu tersenyum ke arahnya. Pemuda itu tersentak. Gelas yang digenggamnya tadi terjatuh. Dia mengucek matanya beberapa kali karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mas Dimas, ucap sosok itu. Arumi. Pemuda itu berucap. Kemudian maju beberapa langkah mendekati sosok yang ia sebut Arumi itu. Pemuda itu menjadi lilo. Seakan tak sadar dia mengikuti sosok itu berjalan ke belakang. Sosok itu berhenti di dapur, kemudian berbalik menatap ke arah pemuda itu. Direntangkannya kedua tangannya, seolah memberi isyarat agar pemuda itu datang mendekat dan memeluk tubuhnya. Pemuda itu berjalan cepat, mendekat tubuh sosok di depannya. Diciumnya bau kembang kantil yang menyengat dari tubuh sosok itu. Birainya seketika muncul. Dia menjadi sangat bergairah pada sosok yang dipeluknya. Arumi, aku ingin tubuhmu. Pemuda itu mendekatkan wajahnya ke arah sosok itu, hendak mendaratkan sebuah ciuman ke bibir tipisnya. Dimas, sadar mas. Sosok itu memberontak, berusaha melepaskan diri dari dekapan pemuda itu. Tiba-tiba, sosok itu berubah menjadi orang lain. Eling, sadar, aku ini ibumu. Perempuan itu berteriak. Karena anaknya semakin beringas mendekapnya, dia ingin menciumnya. Astagfirullah Dimas, apa yang kamu lakukan? Seorang lelaki setengah baya masuk ke dapur, kemudian menarik paksa tubuh anaknya menjauh. Ada apa ini, Bu? Kenapa Dimas jadi seperti ini? Lelaki setengah baya itu erat memegang tubuh anaknya yang terus memberontak ingin kembali menyentuh ibunya. Ibunda tahu, Pak. Tiba-tiba saja memeluk ibu. Perempuan itu menjelaskan. Terlihat wajahnya begitu shock akibat perbuatan yang baru saja dilakukan anaknya. Sepertinya Dimas tidak sadar, Bu. Lelaki itu menyeret tubuh anaknya masuk ke dalam kamar. Arumi. Pemuda itu terus menyebut nama Arumi. Pemuda itu berontak, berusaha melepaskan diri dari cekalan lelaki itu. Didorongnya tubuh lelaki itu sampai menjauh. Pemuda itu berlari keluar. Arumi. Pemuda itu berteriak sambil berlari ke sana kemari seperti orang gila. Dimas, teriak lelaki itu. Kemudian menyusul anaknya keluar. Ditariknya tubuh sang anak masuk ke dalam rumah. Dimas kenapa, Pak? Kenapa jadi seperti orang linglung begini? Perempuan itu menangis. Tidak tahu, Bu. Sepertinya dia kena guna-guna. Lelaki itu membawa anaknya masuk ke dalam kamarnya. Arumi. Lagi, pemuda itu memanggil nama Arumi. Siapa Arumi itu, Le? Lelaki itu bertanya pada anaknya setelah selesai mengikat kaki dan tangannya. Arumi. Hanya itu kata yang keluar dari bibir pemuda itu. Begitu dahsyat kekuatan ilmu pelet. Jika sudah mempengaruhi seseorang sampai kesadarannya hilang dan menjadi seperti orang gila. Berat. Anakmu ini sudah terkena ilmu pelet. Dan ini bukan ilmu pelet sembarangan. Seorang lelaki berucap sambil memejamkan matanya. Harus cepat diobati sebelum ilmu pelet itu sempurna menguasai jiwa anakmu. Lelaki itu membakar kemenyan, kemudian merapal beberapa mantra. Jadi, bagaimana, Mbah? Apa yang harus kami lakukan? Mbah bisa menyembuhkan anak saya, kan? Ucap ayahnya penuh kecemasan.
Maaf, saya tidak sanggup. Memang penganut ilmu pelet ini masih baru, tapi yang berada di belakangnya bukan sosok sembarangan, ucap lelaki itu. Lalu bagaimana, Mbah? Tanya perempuan tadi. Pergilah ke Hutan Sewu. Di sana ada sebuah perkampungan gaib. Kalau beruntung kalian bisa menemukannya. Tapi kalau bukan rezeki, kalian akan sangat sulit menemukan perkampungan itu. Ucap lelaki yang dipanggil Mbah itu. Bawalah ini. Lelaki itu memberikan sebuah batu berwarna merah menyala yang dibalut sebuah kain berwarna putih. Batu merah ini telima akan menjadi kunci saat memasuki gerbang perkampungan gaib nanti. Ingat, untuk selalu membawa batu ini, karena kalau tidak, akan sia-sia perjalanan kalian menuju ke sana. Pesan lelaki itu. Baik, Mbah, ucap perempuan itu. Kemudian mundur ke belakang dan berjalan pelan meninggalkan ruangan itu. Bagaimana, Mbak? Seorang lelaki menunggu perempuan itu di ruang depan. Kita pergi ke Hutan Sewu. Mbak Joko tidak sanggup mengobati Dimas, ucap perempuan itu lemah. Jangan putus asa, Mbak. Lelaki itu mencoba memberi semangat pada perempuan itu. Kita pulang. Ingat, jaga rahasia ini baik-baik. Aku tidak ingin Kang Pani tahu kalau kita pergi ke dukun. Iya. Mereka pun meninggalkan rumah dukun itu dengan hati gamang, karena tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sugeng dalu, Kang Mas. Sebuah suara lembut mampu membuyarkan konsentrasi Mbak Joko dari semedunya. Tercium bau semerbak bunga kantil. Seiring terdengarnya suara tadi, kemudian nampaklah sosok perempuan cantik yang berdiri di depan Mbah Joko dengan anggun. Ojo ganggu fotoku. Suara itu meminta pada Mbah Joko. Mbah Joko membelalak. Ia tak menyangka jika niatnya diketahui oleh sosok penguasa segala jenis ilmu pengasihan. Nyuwun sewu, Nyai, ucap Mbah Joko sambil duduk bersimpuh di depan sosok itu. yen awakmu ora weruh masalahe, ojo melok-melok. Mergo nyawa lan sukmamu iso dadi tumbalku. Suara itu menggema, terdengar lembut tapi penuh penekanan. Badan Mbah Joko gemetar saat mendengar kata-kata dari sosok di depannya. Inggi, Nyai. Mbah Joko tertunduk di depan sosok itu dengan badan yang masih gemetar. Perlahan sosok itu menghilang, seiring dengan memudarnya bau kembang kantil di ruangan itu. Terdengar suara ledakan dari depan. Mbah Joko bangkit dan berjalan tergesa untuk mengeceknya. Terlihat 2 buah kendi besar pecah dan berserakan di tanah. Isinya berhamburan di halaman depan. 2 buah kain putih terbakar dengan api yang masih menyala besar. Mbah Surip semakin gemetar saat menyaksikan pemandangan itu. Dia bergegas masuk ke dalam rumah. Mati aku, mati. Mbah Joko berucap penuh ketakutan. Mbah Joko masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian mengeluarkan sebilah keris. Ditariknya keris itu dari kerangkanya, kemudian diletakkan di dahinya dengan posisi berdiri. Mbah Joko merapal beberapa mantra, kemudian keluar dari ruangan itu dengan wajah pucat. Sesosok hitam bertubuh tinggi besar berdiri di depan Mbah Joko. Matanya merah menyala, wajahnya mengerikan. Apes aku, golek matiku dewe. Mbah Joko memegang erat keris di tangannya. Sosok itu menggeram, suaranya mengerikan. Mbah Joko beringsut ke belakang. Dia tahu jika dia tak akan mampu menghadapi makhluk mengerikan di depannya ini. Apalagi pagar di depan rumahnya sudah dihancurkan oleh Nyai Sukma Kantil. Tak ada lagi bala tentara gaib yang bisa membantunya saat ini. Luwih cepet aku mati daripada jadi budakmu. Dengan ragu Mbah Joko bersiap menancapkan keris tadi ke dadanya sendiri. Dan keris itu menancap tepat di jantungnya. Darah mengucur dari dada Mbah Joko. Tubuh Mbah Joko ambruk ke tanah dengan mata yang terbuka. Dia menjadi korban dari ritualnya sendiri. Mbah Joko memilih mengakhiri hidupnya daripada harus menjadi budak dari makhluk di depannya. Sungguh mengerikan.
Mas, beli garam 1. Arumi berdiri di depan sebuah toko kelontong di pasar desa sebelah. Ya mbak, sebentar ya. Seorang pria muda memandang intens ke arah Arumi. Matanya tak berkedip sedikit pun saat memandang gadis di depannya. Arumi tersenyum saat pandangan mata mereka tak sengaja bertemu. Mas, mana garamnya? Tanya Arumi sambil berusaha mengeluarkan uang dari dompetnya. Buat mbaknya gratis. Pria muda tadi tersenyum ke arah Arumi. Bener gratis? Arumi tersenyum ke arah pria muda itu, yang membuat pria muda itu semakin terpikat pada Arumi. Ya, kalau boleh tahu namanya siapa Neng? Pria tadi bertanya sambil terus memperhatikan Arumi. Arumi mas. Arumi mengulurkan tangan ke arah pria tadi. Saya Darwi Neng. Ucap pria itu membalas uluran tangan Arumi. Dan seketika pandangan pria itu kosong. Sesuatu masuk ke dalam tubuh pria itu melalui tangannya yang bersentuhan dengan tangan Arumi. Mas, panggil Arumi pelan. Iya Neng. Jawab pria itu. Arumi tersenyum puas. Ilmunya sudah berhasil menguasai pria itu. Nanti malam datanglah ke rumahku, bisik Arumi pelan di telinga pria tadi. Kemudian pergi meninggalkan toko kelontong itu. Arumi. Dimas duduk di depan jendela sambil terus menggumamkan nama Arumi. Keadaan Dimas semakin parah, Pak. Kedua orang tua Dimas memandang sedih ke arah pemuda itu. Aku sudah bertanya pada teman-temannya, tapi tidak ada yang mengenal Arumi, Bu. Pak Pani terus memandang iba pada sang anak. Bagaimana kalau kita bawa Dimas ke dukun saja, Pak? Ucap sang istri memberi saran. Tidak, itu sama saja musyrik, Bu. Itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Dosanya tidak diampuni. Tolak Pak Pani. Lalu apa solusi dari masalah ini, Pak? Kita sudah memanggil beberapa ustadz untuk datang mengobati anak kita, tapi sampai sekarang keadaan Dimas tetap tidak berubah. Ucap sang istri di sela tangisannya. Sabar, Bu. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap berusaha. Pak Pani memeluk tubuh sang istri. Maaf, Pak, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Aku tidak tega melihat keadaan anak kita. Semoga Allah mengampuni perbuatan yang akan kulakukan nanti, batin istri Pak Pani. Mas, sudah siap? Arumi tersenyum aja ke arah pria yang tadi pagi ditemuinya di toko kelontong. Pria itu mengangguk dengan tatapan kosong. Kemudian dia membaringkan tubuhnya di atas sebuah batu besar. Arumi memalingkan wajahnya ke arah Darto. Darto membalasnya dengan sebuah anggukan. Arumi mengambil sebuah pisau yang tergeletak di samping batu besar itu. Arumi menggenggamnya erat. Sekali lagi, Sukma menengok ke arah Darto. Darto memberi isyarat agar Arumi segera melakukannya. Arumi memandang nanar ke arah pria di depannya. Sebuah perasaan ragu menginggapi batinnya. Timbul perasaan iba saat membayangkan pria di depannya ini harus menjadi korban persembahannya untuk Nyai Sukma Kantil. Ayo, lakukan, Duk. Darto mengingatkan sang sucu. Arumi mengambil nafas panjang. Dipandangnya bulan purnama yang bertengger indah di atas kepalanya. Arumi beralih memandang pria di depannya yang terbaring pasrah. Arumi menutup matanya, merapalkan sebuah mantra. Kemudian dengan sekali ayun, pisau tadi menembus dada pria yang terbaring di depannya. Darah muncrat mengenai wajah Arumi. Sedangkan pria tadi hanya terbaring diam tanpa ekspresi dan tanpa suara. Arumi mengambil mangkok dari tanah liat. Kemudian menedahkannya di bagian samping tubuh pria malang tadi. Dalam sekejap, mangkok itu sudah berisi perudara pria itu. Sukma merapalkan mantra sekali lagi, memanggil Nyai Sukma Kantil. Tidak butuh waktu lama, sosok cantik itu hadir diiringi dengan bau menyengat kembang kantil. Minum darah itu setengah, dan setengahnya dibalurkan ke sekujur tubuhmu, Cak Ayu.
ucap Nyai Sukma Kantil. Arumi mengikuti perintah Nyai Sukma Kantil. Tanpa rasa jijik, diminumnya darah itu, dan sisanya dibalurkan di sekujur tubuhnya. Darto memandang puas ke arah cucunya itu. Ambil jantung pria itu dan bawa kemari. Perintah Nyai Sukma Kantil. Tanpa rasa takut, Arumi merobek dada pria tadi dan mengambil jantungnya. Surat terakhir yang keluar dari bibir pria malang itu sebelum akhirnya meregang nyawa. Arumi hanya memandang kosong pada tubuh pria di depannya, tanpa rasa iba dan tanpa rasa bersalah. Kini, dirinya sudah sepenuhnya dikuasai oleh jin pengikat Arumi. Arumi membawa jantung pria tadi dengan kedua tangannya, mendekat ke arah Nyai Sukma Kantil. Senyum puas terpancar dari sosok cantik di depannya. Makanlah jantung itu, perintah Nyai Sukma Kantil. Dengan buas dan beringas, Arumi menggigit dan mengunyah jantung itu. Sungguh, siapapun pasti akan muntah saat menyaksikan kejadian ini secara langsung. Ilmu pelet pengikat Sukma itu kini sudah sempurna dan sudah sepenuhnya menyatu dengan tubuhmu, Cahayu. Ucap Nyai Sukma Kantil, kemudian memberikan sebuah kembang kantil kepada Arumi. Setelah itu, sosok cantik itu menghilang. Arumi memandang kembang kantil yang diberikan Nyai Sekar Sukma Kantil. Simpanlah. Itu biasanya menjadi senjata untukmu dalam keadaan mendesak, ucap Darto, yang ditanggapi dengan anggukan oleh Arumi. Mengerikan. Itulah satu kata yang tepat untuk menggambarkan semua peristiwa yang terjadi malam ini. Sugeng Dalu, Sukmo sing rekoso. Neng, mau kemana malam-malam begini? Arumi berbalik menampakkan senyumnya yang tampak memikat. Arumi, ini benar kamu? Pemuda di depannya mengedipkan mata beberapa kali. Iya mas, ini aku, Arumi, jawab Arumi dengan suara yang mendayu. Kamu tambah cantik ya, dan budimu tambah montok saja, ucap pemuda itu memandang liar ke arah Arumi. Mas, mau ini? Ucap Arumi sedikit menonjolkan dua gunung kembar miliknya. Pemuda itu menyambungkan lidahnya ke bibirnya yang kering, kemudian perlahan mendekat ke arah Arumi. Memang boleh? Tanya pemuda itu hendak menyentuh gunung kembar milik Arumi dengan tangan kekarnya. Arumi tersenyum, kemudian mengambil kembang kantil yang terselip di rambutnya dan melemparkannya ke arah pemuda itu. Itu artinya pemuda itu akan menjadi tumbal Arumi malam ini. Pemuda itu seperti terhipnotis saat kembang kantil itu menyentuh tubuhnya. Dia berjalan mengikuti Arumi masuk ke dalam semak. Dengan satu gerakan cepat, pemuda itu melepas semua pakaiannya. Kemudian dengan liar dia menerkam tubuh Arumi. Tidak ada perasaan risih ataupun jijik saat pemuda itu mencium dan meraba tubuhnya. Sangat berbeda dengan saat pertama kali pemuda itu merenggut kesuciannya. Amarah perlahan muncul dalam diri Arumi saat ingat bagaimana dulu pemuda itu melecehkannya. Tapi tiba-tiba, senyum Arumi mengembang. Ditariknya tubuh pemuda itu sedikit menjauh. Kemudian Arumi mendekatkan bibirnya ke bibir pemuda itu. Dengan buas, pemuda itu melumat bibir Arumi. Tapi sedetik kemudian terdengar suara teriakan. Pemuda itu melepas penguatannya. Kemudian melihat ke area vitalnya. Darah menetes dari sana. Arumi mengangkat alat vital pemuda itu yang sudah dia potong. Kemudian melemparkannya kepada pemuda itu. Aku sudah merenggut apa yang paling kau banggakan. Sekarang apa lagi yang bisa membuatmu menyombongkan diri? Ucap Arumi pelan. Arumi, kau bukan manusia. Kau setan. Ucap pemuda itu ketakutan. Kau juga bukan manusia. Kalau aku setan, maka kau adalah binatang. Dan setauku, binatang tidak punya hati. Jadi biarkan aku mengambil hatimu sekarang. Ucap Arumi sambil mengangkat pisau yang berlumuran darah. Pemuda itu menatap Arumi penuh ketakutan. Dia mundur beberapa langkah ke belakang.
saat Arumi berjalan mendekat ke arahnya. Kenapa kau begitu ketakutan? Di mana sikap angkuh dan sombong yang dulu kau tunjukkan pada aku saat aku memohon ampun dan meminta belas kasihan kepadamu? Arumi semakin mendekati pemuda itu sambil terus mengacungkan pisau itu ke arahnya. Kemari, ucap Arumi pelan. Dan entah kenapa, pemuda itu mengikuti perintah yang Arumi ucapkan. Dia berjalan mendekat ke arah Arumi. Raut ketakutan nampak jelas di wajah pemuda itu. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Arumi menyapu keringat biru dengan ujung pisau yang dipegangnya. Kemudian dengan gerakan cepat, Arumi mengujamkan pisau itu ke dada pemuda di depannya. Darah memuncrat ke wajah Ayu Arumi saat pisau yang dipegangnya berhasil menembus dada pemuda itu. Teriaklah sekuat yang kau bisa, karena semakin kau merasakan sakit, maka aku akan semakin menikmatinya, ucap Arumi pelan di telinga pemuda itu. Pemuda itu hanya mampu membuka mulutnya tanpa mampu mengeluarkan suara. Entah apa yang sudah dilakukan Arumi padanya. Pisau itu dibiarkan menancap ke dada pria itu. Kemudian dengan pelan Arumi mendorong pisau itu sedikit demi sedikit. Bukankah kau suka menyiksa orang? Sekarang kau tahu gimana rasanya disiksa, kan? Coba beritahu aku bagaimana rasanya, ucap Arumi. Pemuda itu terus membuka mulutnya. Air mata keluar dari sudut matanya. Itu menandakan bahwa dia sedang merasakan sakit yang teramat sangat. Kasihan sekali kau. Ingin berteriak tapi tidak bisa. Sama seperti aku dulu. Ingin memaki tapi tidak bisa, karena kau menyumpal mulutku, ucap Arumi pelan. Aku harap kau akan terus mengingat rasa sakit ini, bahkan sampai kau di neraka nanti. Arumi menatap nyalang wajah pemuda di depannya. Kemudian dengan sekali hentakan mendorong pisau itu semakin dalam menancap ke dada pemuda itu. Darah keluar dari mulut pemuda itu, diiringi dengan tatapan memelas dari matanya. Tubuh pemuda itu ambruk. Nafas pemuda itu hilang setelah tersengal beberapa kali. Pemuda itu tewas di tangan Arumi. Arumi menatap nanar jasad di depannya. Rasa iba dan kasihan sudah tidak ada dalam kumus hidupnya sekarang. Arumi sudah berubah menjadi iblis pencabut sukma. Kalian sudah membuatku berubah menjadi iblis. Jadi jangan salahkan aku jika aku memperlakukan kalian seperti binatang, ucap Arumi pelan. Kemudian menutup mata dan merapal beberapa mantra. Tak lama, muncul asap abu-abu pekat. Nampaklah sosok makhluk mengerikan setelah asap itu menghilang. Makhluk itu memiliki bentuk tubuh seperti manusia, tapi dengan wajah yang menyerupai binatang. Tangan makhluk itu memegang tali yang terhubung dengan dua sosok lain di sampingnya. Dua sosok itu terlihat seperti manusia, tapi dengan leher terikat dan berjalan merayap seperti binatang. Itulah dua sukma manusia korban pertama dari ilmu pelet yang diamalkan oleh Arumi. Sukma mereka menjadi budak dari jin pemilik ilmu pelet tersebut. Dan sekarang, makhluk itu datang untuk menjemput sukma pemuda yang baru saja menjadi korban dari kebengisan sebuah dendam. Arumi, tolong kami, bebaskan kami, rintis sukma-sukma itu. Makhluk itu pergi. Setelah berhasil mengambil sukma pemuda tadi, masih terdengar jelas suara rintihan dari sukma-sukma itu. Sebelum akhirnya makhluk itu benar-benar hilang. Terdengar suara petir saling menyambar, diiringi dengan hujan angin yang begitu deras. Suasana malam ini tampak mencekam dan mengerikan. Pak, buka pintu, terdengar teriakan perempuan dari pintu depan rumah Pak Pani. Pak Pani bergegas lari ke depan untuk segera membuka pintu. Dia tahu itu suara istrinya. Bu, dari mana saja? Kenapa baru pulang? Tanya Pak Pani pada istrinya yang berdiri di depan pintu. Pak, tolong aku, Pak, tolong, jawab sang istri pelan. Makanya, kalau malam itu jangan keluyuran. Sudah, ayo masuk. Langsung ganti bajumu supaya tidak kedinginan.
Ucap Pak Pani berjalan masuk mendahului sang istri. Tapi baru beberapa langkah berjalan, Pak Pani segera berbalik karena mendapati sang istri masih berdiri diam di depan pintu. Bu, ayo masuk. Kok malah berdiri saja di depan pintu? Pak Pani memegang tangan istrinya. Pak Pani menarik tangan sang istri yang tadi dipegangnya. Dingin dan terasa kaku. Bu, ayo. Pak Pani menoleh ke arah sang istri. Bersamaan dengan itu, sebuah petir menyambar dengan cahaya yang menyilaukan mata. Dan nampaklah wajah istri Pak Pani yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur sebagian dengan bola mata kiri yang muncrat keluar. Bibirnya sobek sampai ke pipi, dengan bagian leher yang hampir putus. Tangan kiri putus di bagian siku, dengan usus yang terburai keluar. Tengkorak kepala sebelah kiri hancur, yang menambahkan dengan jelas isi kepala bagian otak. Pak Pani berdiri mematung, dengan wajah pias, gabungan antara terkejut dan takut. Pak, tolong aku, Pak. Tolong aku. Ucap istri Pak Pani. Astagfirullah, Bu. Ucap Pak Pani lantang. Apapun alasannya, dosa syirik tetap tak akan bisa dimaafkan, dan akibatnya akan sangat fatal, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang terdekat. Mbak, kamu yakin ingin memasuki hutan ini? Tanya Handoko pada Mbak Yunya. Saat ini, mereka tengah berdiri di tepi hutan Sewu, hutan penuh misteri yang telah merenggut banyak nyawa. Mereka berdiri diam, memegang sebuah obor dari bambu di tangan mereka masing-masing. Hari sudah cukup gelap. Segelap hati dan pikiran mereka saat ini yang sudah berhasil dikuasai oleh iblis. Mereka rela menyerahkan nyawa demi sesuatu yang bahkan belum jelas dan tak pasti. Demi Dimas, apapun akan Mbak lakukan. Kalaupun harus menyerahkan nyawa untuk ditukar dengan kesembuhan Dimas, Mbak relahan. Perempuan itu berucap dengan mata berkaca-kaca. Setelah berhasil mengumpulkan keyakinan penuh, mereka melangkahkan kaki dan memasuki hutan misteri itu. Mereka berjalan membelah semak belukar serta rumput liar yang menjulang tinggi. Tak jarang bagian tubuh mereka tergores oleh ranting tajam atau bagian semak yang berduri. Masih jauh, Mbak? Tanya Handoko. Wajahnya nampak kelelahan. Kita jalan saja terusan. Belum nampak perkampungan gaib yang Mbak Joko sebutkan itu. Perempuan itu erat menggenggam batu merah delima yang diterimanya dari dukun kepercayaannya. Mereka terus merengsek masuk ke dalam hutan. Semakin gelap, pengap dan basah. Tubuh mereka meremang. Kala sebuah angin bertiup pelan menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Api dari obor yang mereka pegang nampak meliuk-liuk, bergerak mengikuti arah angin bertiup. Mata mereka awas memandang sekitar. Hanya gelap dan hitam yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan saat ini. Mbak, aku lelah. Kita istirahat sebentar ya. Pinta Handoko pada Mbak Yunya. Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengikuti sang adik duduk di bawah sebuah pohon besar. Kenapa aku jadi tak yakin kalau kita bisa menemukan perkampungan gaib itu ya, Mbak? Handoko menerawang jauh ke depan. Perempuan itu tak merespon pertanyaan sang adik. Tapi dalam hati sebenarnya dia pun merasakan hal yang sama. Seperti memiliki sebuah firasat bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan membuahkan hasil. Kita harus yakinan. Semua ini demi Dimas. Perempuan itu mencoba meyakinkan sang adik, padahal dia sendiri pun ragu atas apa yang sedang mereka lakukan. Kita terlalu gegabah. Harusnya kita cari dukun yang lain dulu. Kita tidak tahu apakah yang dikatakan Mbak Joko itu benar atau tidak. Handoko menyesali keputusannya memasuki hutan ini. Mbak percaya pada Mbak Joko? Jawab perempuan itu singkat. Kenapa aku merasa dia hanya menipu kita ya, Mbak? Dia sengaja mengarahkan kita ke sini untuk menyerahkan nyawa. Ucap Handoko putus asa. Entah kenapa, sejak pertama kali melangkahkan kaki memasuki hutan ini, Handoko merasa ada sosok lain yang mengawasi mereka. Angin kencang tiba-tiba bertiup dan menerjang mereka, diiringi oleh suara petir yang menggelegar. Kedua orang itu tampak ketakutan.
Badannya panas dingin dan gemetar. Tunggai mereka lunglai seakan tak memiliki tulang. Seketika tubuh kedua orang itu terhempas karena terjangan angin yang sangat dahsyat. Mereka melayang dan berputar-putar, sebelum akhirnya tubuh mereka jatuh ke tanah setelah menghantam sebuah pohon. Kaki keduanya hampir bersamaan. Darah nampak mengalir dari beberapa bagian tubuh mereka. Handoko merasakan sakit yang amat sangat di bagian kepalanya. Dia menyeka cairan merah yang mengalir di pelipisnya. Lalu dia bangkit dengan tubuh sempoyongan. "Mbak, kamu tidak apa-apa?" Handoko menggoncang tubuh Mbak Yunya dengan perasaan cemas. Perempuan itu mengarahkan telunjuknya pada satu arah dengan mata yang membelalak. Handoko mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh Mbak Yunya. Seketika tubuhnya menegang. Degup jantungnya bergerak cepat. Nafasnya terasa sesak dan memburu. Di sana berdiri sesosok makhluk dengan rupa dan bentuk yang sangat mengerikan. Sosok itu menatap buas ke arah Handoko dan Mbak Yunya dengan 3 mata yang dimilikinya. Lidahnya menjulur penuh darah dan 4 tangannya erat memegang senjata. Sebuah kalung dari tengkorak kepala manusia melingkar di bagian lehernya. Dialah Are, sosok penguasa dunia kegelapan. "Dek, sedang apa malam-malam begini di hutan?" tanya seorang pemuda saat melihat sosok gadis berdiri di sisi jalan di pinggir hutan. Gadis itu berbalik, menampakkan senyum yang sangat memikat. Aroma tubuhnya menguar, mengusik indera penciuman pemuda itu. "Mas," suaranya terdengar merdu dan mendayu. Gerak dan gestur tubuh gadis itu seperti mengisyaratkan sebuah permintaan tanpa suara. Pemuda itu tersenyum, matanya liar menatap gadis di depannya. Gadis itu berbalik, kemudian berjalan pelan masuk ke dalam hutan. Seperti terhipnotis, pemuda itu melangkah mengikuti gerakan sang gadis. Gadis itu berjalan semakin masuk ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, dia berhenti pada satu titik. Terlihat sebuah gubuk kayu berdiri di sana. Nampak beberapa bagian atapnya yang bolong. Tiang penyangga dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu terlihat lumpuh, tapi bagian lantai kayunya masih terlihat kokoh. Gadis itu berjalan masuk ke dalam gubuk itu, kemudian berbalik menatap pemuda yang masih berdiri mematung. Pemuda itu diam, menunggu isyarat dari sang gadis. Kemudian seperti tanpa sadar berjalan pelan memasuki gubuk itu. Gadis itu menggigit bibir bawahnya. Tangannya liar menyentuh sesuatu yang terlarang. Dia butuh pelampiasan birahi yang tertahan. Hasrat pemuda itu menggelora saat mendapat perlakuan panas dari gadis di depannya. Dalam satu gerakan cepat, pemuda itu melepas semua pakaian yang mereka kenakan, hingga tak ada selai benang pun yang melekat pada tubuh mereka. Setan dan nafsu sudah menguasai 2 insan itu. Mereka saling berpacu, saling melepaskan hasrat. Enggan sekali terdengar dari bibir mereka, hingga satu lenguhan panjang mengakhiri permainan panas itu. Keringat membanjiri tubuh keduanya. Suara desahan kepuasan masih sesekali terdengar. Tubuh pemuda itu ambruk di samping tubuh gadis itu. Perlahan mata pemuda itu terpejam setelah melewati adegan yang sangat melelahkan. Orang gila! Beberapa anak berteriak saat melihat seorang pemuda berjalan melewati mereka dengan tubuh bugil tanpa selai pakaian. Pemuda itu berjalan tanpa malu, dengan tatapan kosong. Dia membawa sebuah plastik kresek berwarna hitam berisi pakaiannya. "Kasihan ya Ido, jadi gak waras seperti itu," ucap seorang bapak yang berdiri tak jauh dari sana. "Iya, padahal seminggu yang lalu dia masih mengikuti kegiatan Karang Taruna di balai desa. Kok tiba-tiba jadi gila? Aneh," ucap yang lain. Seorang perempuan setengah baya berjalan cepat ke arah pemuda itu, kemudian melilitkan sebuah sarung pada tubuh bagian bawahnya. "Kita pulang ya nak," ucap perempuan itu. Kemudian memapanya berjalan pelan meninggalkan tempat itu. "Mari pak," ucap perempuan itu saat melewati rombongan bapak-bapak tadi. "Oh ya bu,"
Jawab mereka serempak sambil mengangguk pelan. Tak jauh dari sana, Arumi mengawasi semua kejadian itu dari balik sebuah pohon besar. Maafkan aku, Edo. Itu bukan keinginanku. Ucap Arumi pelan, kemudian meninggalkan tempat itu. Efek dari ilmu pemikat memang seperti itu. Jika bukan nyawa yang melayang, maka kewarasan yang menghilang. Kembali di kediaman Pak Pani, istrinya Ibu Jana ternyata telah meninggal dunia. Tapi dia sempat berjalan ke rumahnya dengan keadaan yang mengenaskan itu. Pak Pani sangat terpukul ditinggalkan oleh istrinya. Sedangkan anaknya Dimas masih saja memanggil-manggil nama Arumi di kamarnya. Setelah pemakaman selesai, Pak Pani masuk ke kamar anaknya. Arumi, Arumi. Pekik sang anak yang masih diikat di kasurnya. Ibumu sudah tidak ada, Le. Jangan seperti ini terus. Pak Pani mengelus kepala anaknya. Di sisi lain, di tepi hutan itu Handoko tersadar dari pingsannya. Ternyata pada malam itu Handoko dan Mbak Yunya sempat berlari melarikan diri dari sosok mengerikan itu, hingga akhirnya bisa keluar dari hutan dan Handoko pingsan. Mbak. Panggil Handoko yang mencoba bangkit. Aduh. Pekik Handoko yang ternyata tubuhnya luka cukup parah, namun lebih parah Mbak Yunya. Darah di tubuh Handoko telah mengering. Kemudian dia berjalan tertatih mengikuti jejak darah di tanah yang diyakini itu adalah jejak kaki Mbak Yunya. Sampailah Handoko di rumah Mbak Yunya dan bruk, Handoko terjatuh di halaman rumah karena merasa tidak kuat lagi untuk berjalan. Dari dalam rumah, Pak Pani melihat seorang yang tengah tertidur di halaman rumahnya dan dia datang menghampiri. Le, bangun, Le. Pak Pani mencoba membangunkan. Kemudian dia membalikkan tubuh Handoko yang posisinya tengkurap. Innalillahi, Handoko. Teriak yang terkejut. Pak Pani pun langsung meminta bantuan warga untuk menolong Handoko. Tolong panggilkan tabib. Ucap Pak Pani setelah Handoko berhasil dibawa masuk dan ditidurkan di dipan. Mas. Pekik Handoko yang terbangun. Handoko. Pak Pani mendekati Handoko dan duduk di sampingnya. Mas, di mana Mbak Yu? Tanya Handoko. Pak Pani pun terdiam. Mas, di mana dia? Tanya Handoko lagi. Dengan berat hati Pak Pani pun menjawab. Mbak Yumu telah tiada. Dia sudah dimakamkan tadi pagi. Mendengar itu jelas Handoko langsung menangis. Ini semua gara-gara aku yang tidak bisa menjaga Mbak Yu. Ucapnya dalam tangisan. Maksudmu apaan? Suara Pak Pani agak keras. Di sela nafas yang tersengal-sengal, Handoko menceritakan semuanya dari awal ke dukun hingga keluar dari hutan. Kan aku sudah bilang, jangan musyrik, masih saja dilakukan. Teriak Pak Pani dengan menarik-narik rambutnya. Mas, ini Mas. Handoko memberikan sebuah batu permata berwarna hijau kepada Pak Pani. Apa ini? Ini untuk kesembuhan Dimas. Ini semua kami lakukan untuk Dimas. Saya bilang saya tidak mau musyrik. Pak Pani melemparkan batu itu keluar rumah. Detik kemudian Handoko muntah, yang membuat warga di sana dan Pak Pani panik. Maafkan aku, Mas. Ucap terbata Handoko dengan nafas yang tersengal. Kemudian dia akhirnya mengebuskan nafas terakhirnya sebelum sempat ditolong oleh tabib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucap semua yang berada di sana. Malam harinya, Arumi, Arumi. Terdengar suara di balik jendela kamar Arumi yang seketika membuat Arumi terbangun.
Siapa itu? Arumi mengucap kedua matanya. Terdengar panggilan itu lagi, membuat Arumi penasaran dan berjalan menuju jendela kamarnya dan membukakan jendela itu. Terlihat seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda itu adalah Dimas. Kau yang melecehkanku waktu itu, pekik Arumi. Arumi. Pemuda itu mencoba masuk ke kamar Arumi. Apa kau mau merasakan tubuhku lagi? Tanya Arumi dengan senyum penuh arti. Iya Arumi, iya. Terlihat bagian bawah Dimas sudah menegak. Ingin sekali menikmati kenikmatan bersama Arumi. Ayo, ajak Arumi yang membantu Dimas untuk masuk. Setelahnya Arumi menutup jendela itu. Dimas dengan beringasnya langsung memeluk Arumi dari belakang dan langsung memainkan dua gundukan gunung Arumi, membuat Arumi seketika mendesah dan menikmati sentuhan itu. Malam itu Arumi menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Dimas, hingga ia lupa akan dendamnya yang memang tertuju pada Dimas. Arumi melakukan itu berapa kali dengan Dimas hingga akhirnya dia pun tertidur karena kelelahan. Pagi pun tiba di rumah Pak Pani. Dia berjalan ke kamar putranya Dimas untuk mengantarkan sarapan. Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya Pak Pani. Dimas sudah tidak ada di kamarnya. Dimas? Panggilnya kebingungan. Akhirnya dia berinisiatif untuk meminta tolong kepada warga dan bergegas keluar rumah dan bruk. Pak Pani tersandung sesuatu yang membuatnya terjatuh. Dia langsung melihat sesuatu yang membuatnya terjatuh. Dan betapa terkejutnya dia. Dia melihat tubuh Dimas putranya dengan keadaan telanjang bulat. Di bagian vitalnya telah hilang. Sontak saja Pak Pani menangis jadi-jadinya. Ia menjadi sebatang kara sekarang. Malam harinya di kediaman Darto. Mbah, semua dendamku kepada para pemuda yang sudah melecehkanku sudah terbalaskan. Apa aku bisa mengakhiri pelet ini? Ucap Arumi yang duduk bersila di depan kakeknya. Duh, perjanjian dengan Nyai Sukma Kantil itu tidak sembarangan. Kamu tidak bisa mengakhiri pelet ini, karena Nyai Sukma Kantil akan marah. Arumi. Suara Nyai Sukma Kantil tanpa wujudnya menggema di ruangan tempat Arumi dan Darto berada. Salam hormat, Nyai. Ucap Darto dengan menundukkan kepalanya diikuti dengan Arumi. Arumi Cak Ayu, tubuhmu dan tubuhku sudah menyatu. Kau dan aku tidak bisa dipisahkan. Kau akan hidup abadi bersamaku hingga nanti. Kau akan selalu menjadi budakku dan memberikan tumbal perjaka setiap bulan purnama. Ucapnya yang kemudian menghilang pergi dengan suara tawanya yang masih menggema. Sejak saat itu, Arumi selalu mencari pemuda berjaka untuk diajaknya yang berhubungan badan di setiap malam bulan purnama. Hingga pemuda berjaka di kampungnya telah habis menjadi tumbalnya. Ada yang meninggal dan ada juga yang gila. Akhirnya Arumi beserta kakeknya pindah ke kampung lain untuk selalu memberikan tumbal perjaka kepada Nyai Sukma Kantil. Kepada neneknya tidak ikut dan memilih menetap di desanya. Karena Arumi akan kembali ketika anak-anak lelaki di desanya sudah tumbuh menjadi pemuda. Arumi tidak pernah tua. Fisiknya akan selalu muda dan cantik dengan adanya Nyai Sukma Kantil di tubuhnya. Dan Arumi tidak bisa menolak akan keinginan Nyai Sukma Kantil. Karena perjanjian tetaplah perjanjian. Untuk pandangan yang pernah dibuat, itu sudah tidak berguna lagi. Karena Arumi dan Nyai Sukma Kantil telah menjadi satu. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.